Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, bagaimana menjadi orang yang diberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bagaimana menjadi orang yang diberkati? Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada banyak orang di dunia ini, mereka bekerja dari pagi sampai pagi. Mereka bekerja begitu sangat keras. Dan tidak sedikit yang meninggalkan keluarganya, yang pergi jauh ke negeri orang untuk menjadi kaya. Mereka bersusah-susah payah mengerjakan banyak hal. Bahkan ada istilah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi firman Tuhan menyoroti berbeda dengan pandangan dunia. Kalau pandangan dunia bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian, firman Tuhan justru berkata, susah payah tidak akan menambahi. Justru berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, ada satu contoh bagaimana seorang Ishak itu diberkati Tuhan begitu kaya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 dikatakan begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, apa yang Ishak kerjakan sehingga menghasilkan kekayaan yang begitu luar biasa? Maka jawabannya sederhana saudara. Alkitab bilang sebab ia Ishak diberkati Tuhan. Jadi saudara, mari kita ubah pemikiran kita, hasrat kita, supaya kita bersusah-susah untuk menjadi kaya. Sebab Alkitab bilang susah payah tidak akan menambahi, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Nah, ini penting sekali saudara, supaya kehidupan kita itu ada dalam berkat Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita seriusin, apa yang kita harapkan, itu semua ada dalam berkat Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan supaya hidup kita diberkati Tuhan? Maka yang pertama adalah kita sebagai anak Tuhan harus memiliki satu hubungan dengan seorang pemimpin atau dengan orang yang membapai kita, di mana orang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Itu penting sekali saudara. Kita mesti terhubung dengan seorang pemimpin atau seorang yang membapai kita, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, Kejadian 26 ayat 3 dan sampai 5 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau.
Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Salah satu penyebab utama mengapa Tuhan memberkati Ishak itu karena Abraham. Abraham adalah bapaknya. Dan Tuhanlah yang mengatakan itu. Tuhan ingin memberkati Ishak dalam perjanjiannya dengan Abraham yang telah diikrarkan kepada Abraham. Karena Abraham hidup benar di hadapan Tuhan, menuruti segala perintah, ketetapan dan hukum Tuhan. Jadi kita kalau ingin diberkati Tuhan, kita harus terhubung, terkonek dengan seorang pemimpin atau yang membapai kita atau yang mementor kita, di mana dia hidup benar, di mana dia takut Tuhan, sehingga berkat itu mengalir juga ke atas kita. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Belajarlah untuk taat apapun resikonya di kemudian. Kejadian 26 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di Gerar kalau kita baca terjadi sebuah bencana yang besar, yaitu bencana kelaparan. Agar tidak mengalami kelaparan, Ishak ingin pergi ke Mesir, di mana Mesir tidak terjadi kelaparan. Bahkan semua orang melakukan itu. Tetapi Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Nah, apa yang Ishak lakukan? Dengan jelas Alkitab berkata bahwa Ishak itu mentaati firman Tuhan. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa orang yang taat akan Tuhan itu diberkati. Mereka tidak mencari-cari berkat, berkat yang datang sendiri kepada mereka. Nah, Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 kalau kita perhatikan, dikatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah. Jadi yang kedua adalah ketaatan. Apapun resikonya, taat kepada firman Tuhan. Lalu yang ketiga, yang penting yang harus kita ketahui adalah menabur. Nah, penting sekali untuk kita diberkati, maka kita harus menabur. Kejadian 26 ayat yang ke-12, Alkitab bilang, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Menjadi orang yang diberkati Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Tetap harus ada yang dikerjakan. Bukan cuma duduk-duduk, mager segala macam, malas dan lain-lain. Alkitab bilang Ishak menabur. Dan waktu dia menabur, itulah alasan untuk kemudian Tuhan memberkati taburannya. Jadi saudara, bagaimana untuk kita diberkati Tuhan? Kita harus terkonek dengan orang-orang yang hidup benar, yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan apapun resikonya. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah kita menabur. Dan saya percaya saudara yang mendengarkan ini, hidupmu adalah hidup yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya firman ini menguatkan kami, memberkati kami. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka hidup dalam berkat-Mu yang begitu luar biasa.
Kami terhubung dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, di mentoring, dibapai, dipimpin. Kemudian kami taat apapun resikonya, kami taat kepada firman-Mu. Dan kami menabur. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.